Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan training manajemen stres sesi pertama yang telah dirancang oleh kelompok kami. Kami akan melakukan training di organisasi AIESEC. AIESEC merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Setelah kami melakukan training need analysis, kami mendapati bahwa organisasi ini mempunyai beberapa permasalahan yang menyebabkan performansi tidak optimal dari para anggota. Akar dari permasalahan tersebut adalah stres kerja. Oleh karena itu, kami akan melakukan training mengenai manajemen stres kerja untuk para anggota AIESEC. Halo semuanya, apa kabar? Nah, perkenalin, nama saya Garin dan rekan saya Elvira. Kali ini kita akan sebagai fasilitator di sesi Stress 101. Nah, menurut kalian, dengan judul kayak gini, kalian bakal tahu apa aja? Ada yang bisa nebak? Aku boleh nggak mau jawab? Mungkin pembahasannya tuh tentang sharing-sharing stres gitu ya? Wah, bener banget. Makasih ya atas tanggapannya. Nah, biar makin penasaran, kita akan melakukan aktivitas nih. Kalian sekarang akan dibagikan selembar kertas dan juga bolpen. Tugas kalian adalah menulis suatu pengalaman yang membuat stres disertai penjelasan yang kalian rasakan. Beri keterangan juga sudah berapa lama kalian merasakan itu ya. Saya beri waktu 5 menit untuk kalian menuliskan hal itu di kertasnya. Waktunya 5 menit ya kawan-kawan. Tulis selengkap-lengkapnya apa yang kalian rasakan, sudah berapa lama sih kalian merasakan hal itu. Intinya ceritain sebisa kalian, mau banyak juga nggak apa-apa. Ayo semangat! Sudah 5 menit nih. Yuk, sekarang aku persilahkan satu orang untuk menceritakan pengalaman stresnya selama di AIESEC. Aku tuh ngerasa tugas yang dikasih AIESEC tuh terlalu banyak dan berat. Di samping itu, aku juga harus mikirin tugas juga di divisiku maupun kewajibanku buat kuliah. Nah, kadang-kadang itu tuh buat aku tuh pusing gitu loh, buat prioritasin. Yang mana yang harus aku prioritasin. Gak jarang gitu, aku ngerasa capek banget. Dan akhirnya gak menyelesaikan tugas gitu, di AIESEC maupun di perkuliahan. Wah, terima kasih ya atas keberaniannya untuk sharing cerita kamu. Kejadian tersebut tentu tidak hanya dialami oleh satu orang saja. Namun, mungkin banyak pihak yang merasakan hal yang sama. Maka dari itu, di sini kita bakal ngasih tahu ke kalian sebenarnya apa sih stres itu dan gimana sih cara ngadepin stres itu. Dan harapannya setelah pelatihan ini, kalian bisa tahu cara menghadapi stres dan apa itu stres terutama dalam organisasi kalian di AIESEC. Nah, dari ceritanya Mbak Lulu tadi, dia ngerasa kalau di AIESEC itu tertekan dan juga capek. Mungkin di sini kalian juga ada ya yang ngerasa kalau kalian juga lebih malas buat ngelakuin sesuatu. Atau badan kalian ngerasa lebih capek dari biasanya kalau berurusan sama AIESEC. Mungkin juga ngerasa tertekan, mirip sama punya Mbak Lulu untuk memenuhi job desk kalian sendiri. Ada nggak statement di atas yang pernah kalian rasain? Coba tunjuk tangan. Nah, di sini aku bakal ngasih tahu ke kalian yang kalian rasain itu sebenarnya apa sih? Apakah wajar? Apakah itu demotivation? Atau itu tuh stres? Atau apa? Nah, aku bakal jelasin di sesi ini. Dari definisi stres sendiri, stres itu keadaan internal yang diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh atau kondisi lingkungan dan sosial yang dinilai potensial untuk membahayakan atau tidak terkendali atau melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya.
Stres juga bisa loh disebabkan oleh keadaan tertekan, baik secara fisik ataupun psikologis. Oleh karena itu, stres itu tidak bisa dihindarkan. Namun, kita bisa memahami sebenarnya apa sih stresor itu dan gimana sih cara kita untuk meminimalkan stres yang tidak diperlukan. Nah, sekarang kita ingin menjelaskan tentang beberapa sumber stres kerja, terutama di setting organisasi ya. Nah, hal itu meliputi yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Jadi meliputi beban pekerjaan yang mungkin terlalu sedikit atau terlalu berat. Mungkin di sini teman-teman juga ngerasain, aduh kenapa ya beban pekerjaan di AIESEC tuh berat banget, nggak kayak organisasi yang aku pernah ikuti sebelumnya mungkin. Atau tekanan waktu, kalian dikasih deadline sama leader kalian mungkin yang terlalu cepat dan kalian juga masih punya tanggungan pekerjaan kuliah yang lain. Atau bisa juga peran kalian di dalam organisasi ini sendiri. Misalnya kalian mempunyai beberapa anggota yang harus kalian manage, atau kalian harus planning karena kalian adalah presiden mungkin. Yang ketiga, ada hubungan organisasi antara anggota dan pimpinan. Nah, mungkin di sini kalian juga pernah merasakan konflik atau merasa ada miskomunikasi. Nah, itu bisa memicu stres di organisasi. Aku sekarang punya 2 grafik nih. Nah, tapi aku bakal jelasin satu-satu dulu ya. Di grafik pertama ini menunjukkan antara stress growth dan juga physical and mental ability. Jadi efek stres ke aktivitas badan dan mental kalian gitu. Nah, ternyata saat stres kalian itu masih low, justru efek ke physical dan mental ability kalian itu malah justru positif, karena dia akan membuat diri kalian lebih kreatif dan juga lebih satisfied gitu. Satisfaction kalian ke diri kalian sendiri itu akan meningkat. Namun, sampai ke tahap tertentu, saat stres itu lebih tinggi daripada sebelumnya, itu akan mencapai ke titik yang namanya optimal activity, atau yang disebut dengan eustress. Nah, di titik ini justru badan kalian itu sudah beradaptasi dengan baik dan juga resiliensi kalian akan meningkat. Namun, jika stres ini berlanjut dan bertambah kadarnya, maka akan menjadi distress. Nah, di distress ini justru tubuh kalian akan bereaksi negatif, seperti bisa aja kalian merasakan exhaustion atau kelelahan yang tadi sudah disebutkan Mbak Lulu mungkin ya. Lalu kalian juga bisa merasakan bisa saja panik, kelelahan, atau sampai anxiety, atau yang bisa kalian sebut sebagai burnout. Grafik ini akan menjawab mengapa kalau kalian mengerjakan tugas di dekat deadline meskipun kalian tertekan, mungkin beberapa dari kalian akan merasa justru kreativitas kalian akan meningkat karena badan kalian masih bisa menampung stres tersebut atau merespon stres tersebut. Nah, di grafik yang kedua ini sebenarnya hampir sama grafik yang pertama, tapi di sini menjelaskan efek dari stres terhadap performance kalian. Di grafik yang kedua ini juga ada titik tertinggi yang kalau di grafik yang pertama disebut sebagai optimal activity. Nah, sampai di titik tersebut masih dianggap sebagai good stress. Namun, kalau misalnya itu berlanjut, maka akan membuat performance kalian akan menurun. Kalau kalian memiliki stress management yang baik, maka justru titik tertinggi kalian itu akan lebih tinggi lagi. Jadi threshold-nya akan meningkat dan akan lebih sulit bagi kalian untuk merasakan exhaustion. Oke, tadi kita udah sama-sama belajar tentang apa itu stres, dari mulai arti, sumber, sampai efek ke tubuh kita tuh gimana. Sekarang aku pengen teman-teman lihat tanaman ini. Dia tanaman pot yang pemiliknya rawat dari dia kecil. Dibersihin dari gulma, dikasih pupuk, dikasih air, dan ditaruh di ruangan ber-AC. Lalu beberapa bulan kemudian, tanaman ini dikasih nih ke temannya pemilik sebelumnya, karena pemilik sebelumnya akan pindah. Si tanaman ini dipindahkan dari pot ke kebun rumah di mana tempatnya itu panas, dan juga ditanam bersamaan dengan tanaman lain. Dan juga di sana banyak serangga dan tidak tentu dia diberi pupuk. Air pun dia berbagi kalau disiram aja bersamaan dengan tanaman lain. Nah, dari cerita tersebut, menurut kalian, apa yang dirasain sama tanaman itu?
Exactly. Dia pasti kaget, mungkin sakit, stres, dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat baik-baik, tanaman yang justru ditaruh di kebun itu punya survival instinct yang lebih baik. Karena apa menurut kalian? Ya, dia nggak tahu kapan dia bakal dapat air, jadi dia harus berhemat. Dia juga nggak bisa nolak serangga yang lagi deketin dia nih, baik atau enggak sih bagi aku, apakah dia akan membantu aku penyerbukan atau malah justru jadi hama. Tapi dia tahu kalau dia punya resource lain yang nggak dia dapat di tempat sebelumnya, yaitu akses sinar matahari yang lebih baik. Kalau dia berhasil menyesuaikan diri, dia bakal tumbuh jadi tanaman yang lebih besar, mungkin sampai berbuah. Tapi kalau enggak, ya bisa aja dia dimakan sama serangga atau layu lalu mati. Nah, kuncinya dari perjalanan si tanaman ini adalah sebenarnya manage. Kalau misalnya dia berhasil, dia bisa jadi dapat hasil yang positif, tapi kalau tidak, justru dapat hasil yang negatif. Bedanya kita sama tanaman adalah banyak. Tapi di sini ada beberapa nih yang bakal aku highlight. Yang pertama, kita sebagai manusia bisa gerak lebih bebas. Kita bisa ngomong kalau nggak nyaman dan sebagainya. Dari analogi tersebut, aku pingin kita pelan-pelan lebih memahami diri kita sendiri. Lebih memahami stres yang kita alami. Dengan apa? Dengan salah satunya jujur pada diri kalian sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, beri kepercayaan ke stres yang kalian alami. Bahwa in some way, stres itu bisa jadi blessing in disguise. Yang bisa jadi bantuan ke diri kalian, tapi kita belum tahu cara manage-nya gimana. Nah, that's why biar kita bisa dapat hasil yang positif, kita harus tahu nih gimana caranya nge-manage stres tersebut biar kita dapat hasil yang positif bukan negatif di akhir di sesi sebelumnya. Maka dari itu, kita bakal jelasin gimana sih cara nge-manage stres di sesi selanjutnya. Nah, seperti itulah simulasi dari sesi 1. Kita akan bertemu lagi pada sesi 2 selanjutnya. Are you ready to face your problem?